Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, perkenalkan, nama saya Wirawan Gulam Ahmad Firdaus dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dengan nomor NIM 2008281. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Supriyono SPT MPD pada mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai materi yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum masuk apa yang kita bahas, tahukah kamu apa pengertian Pancasila itu? Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila, dan terdiri dari 5 sila yang mempunyai nilai-nilai masing-masing. Lambang Pancasila sendiri yaitu jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Sedangkan makna lambang Pancasila tersebut terdapat pada dada burung Garuda. Yang pertama, makna lambang bintang memiliki arti ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, makna lambang rantai memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, makna pohon beringin yang memiliki arti persatuan Indonesia. Yang keempat, makna lambang kepala banteng memiliki arti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu makna lambang padi dan kapas memiliki arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila itu sendiri tidak lepas dari perjuangan para tokoh bangsa yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, Pancasila mengalami dinamika dan tantangan dengan beraneka macam ragam. Maka dari itu, salah satunya yang akan kita bahas di hari ini yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika itu sendiri mempunyai arti yaitu suatu hal yang dimana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah menyesuaikan keadaan tertentu. Sedangkan arti kata dinamika menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, dan sebuah semangat. Ada argumen yang menjelaskan tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, contohnya, misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. P4 sendiri memiliki arti yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Sedangkan tantangan itu sendiri memiliki arti yaitu adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Ada argumen yang menerangkan tentang tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan kita bacakan, yaitu salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan masyarakat itu sendiri masih tidak tahu nilai-nilai Pancasila itu apa saja, sehingga Pancasila masih terasa asing bagi masyarakat. Nah, untuk salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun.
Mungkin itu semua apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.